Lawan Bayangkara, kesempatan Persib dekati Borneo FC. Jadwal Super League hari ini menyajikan panggung emas bagi Persib Bandung untuk memangkas jarak dengan pemuncak klasemen meski harus berjuang tanpa sang kapten di lini tengah. Hari ini, mata seluruh bobotoh akan tertuju ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib Bandung memiliki misi suci untuk mengamankan 3 poin kandang saat menjamu Bayangkara FC. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Melihat papan klasemen, Borneo FC masih duduk nyaman di puncak. Namun jarak poin itu bisa dipangkas. Kemenangan atas Bayangkara adalah harga mati untuk memberikan tekanan psikologis kepada pesut etam. Bojan Hodak tahu betul terpeleset di kandang sama saja dengan membiarkan Borneo lari sendirian dalam perburuan gelar. Namun, persiapan tim sedikit terganggu oleh kabar kurang sedap dari ruang medis. McLock, sang jenderal lapangan tengah, kemungkinan besar harus absen karena cedera yang dialaminya saat lawan Malut United. Kehilangan Klok tentu menjadi pukulan, namun ini juga ujian bagi kedalaman skuad. Tom Hai dan kawan-kawan harus mengambil tanggung jawab lebih besar untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di lapangan. Manajemen dan pelatih harus bekerja ekstra keras untuk memompa mental pemain agar tidak goyah. Fokus 90 menit melawan Bayangkara harus menjadi prioritas di atas segalanya. Lawan yang dihadapi, Bayangkara FC bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata meski posisi mereka mungkin tidak sementara yang Persib. Mereka punya potensi menyulitkan dengan permainan fisik yang disiplin. Persib harus tampil dominan, menekan sejak awal, dan memastikan bahwa GBLA tetap menjadi benteng yang angker. 3 poin hari ini akan menjadi pernyataan tegas bahwa Maung Bandung menolak menyerah dalam perburuan tahta juara paruh musim. Kemenangan mutlak atas Bayangkara FC wajib diamankan untuk menjaga teror kepada Borneo FC tetap nyata hingga detik terakhir kompetisi. Perkiraan susunan formasi Persib versus Bayangkara FC. Tanpa McLock, Bojan Hodak diprediksi akan melakukan perjudian berani dengan menurunkan talenta muda di lini tengah untuk menopang skema menyerang total. Menghadapi Bayangkara FC, Bojan Hodak dipaksa melakukan penyesuaian taktik akibat cederanya McLock. Meski demikian, Persib diprediksi tetap setia dengan formasi agresif 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang fleksibel. Di bawah Mister Gawang, TJ Paku Alam tetap menjadi pilihan utama berkat konsistensinya. Di lini pertahanan, meski tanpa Frans Putros yang absen, Persib masih memiliki stok melimpah. Duet menara Julio Cesar dan Patricio Matricardi atau Federico Barba jika fit akan menjadi tembok kokoh di depan Teja, diapit oleh bek sayap agresif seperti Roby Darwis di kanan dan Eleanor Renders di kiri yang siap naik membantu serangan. Lini tengah akan menjadi sorotan utama. Absennya Klok kemungkinan besar akan menjadi panggung pembuktian bagi Nazril Alvaro. Pemain muda binaan akademi yang baru saja debut ini diprediksi akan dipercaya menjadi pendamping Tom Hai. Nazril diharapkan bisa memberikan energi baru dan mobilitas tinggi untuk memutus serangan lawan, sementara Tom Hai akan memikul beban sebagai otak permainan tunggal. Kreativitas serangan akan dipercayakan kepada Luciano Guaikokea atau Adam Alis yang baru pulih untuk mengalirkan bola ke depan. Di lini depan, Trisula Maut siap ditebar. Sadil Ramdhani dan William Barros akan menyisir sayap untuk melayani ujung tombak utama kita yang sedang on fire, Ramon Tanke atau Andrew Jong. Kombinasi ini menjanjikan permainan cepat dan menekan. Bayangkara FC kemungkinan akan bermain rapat dan mengandalkan serangan balik. Oleh karena itu, kehadiran gelandang kreatif dan sayap lincah sangat dibutuhkan untuk membongkar blok pertahanan rendah lawan. Kualitas individu dan kolektivitas dari susunan pemain ini harus mampu diterjemahkan menjadi gol-gol kemenangan yang memuaskan dahaga bobotoh di GBLA, membuktikan bahwa Persib tetap garang meski tanpa kapten utamanya. Bojan beri peringatan keras untuk bobotoh. Amarah Bojan Hodak terhadap oknum supporter egois menjadi tamparan keras agar GBLA bersih dari aksi kampungan yang merugikan klub. Jelang laga kandang ini, Bojan Hodak tidak hanya sibuk mengurus taktik, tapi juga harus mengurus perilaku supporter. Isu utamanya adalah penggunaan flare dan petasan di dalam stadion. Bojan secara tegas menyindir bahwa oknum yang menyalakan flare bukanlah pendukung Persib sejati. Menurutnya, mereka adalah orang-orang egois yang hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri demi konten atau euforia sesaat tanpa memikirkan dampaknya bagi klub. Bojan mengingatkan bahwa setiap asap flare yang mengepul berarti denda ratusan juta rupiah yang harus dibayar manajemen. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk membeli pemain atau memperbaiki fasilitas malah hangus terbakar sia-sia. Lebih parah lagi, asap flare seringkali mengganggu ritme permainan tim sendiri dan bisa berujung sanksi laga tanpa penonton.
Bojan meminta dengan sangat agar bobotoh yang datang ke GBLA benar-benar datang untuk mendukung tim bernyanyi dan bersorak, bukan untuk pamer aksi ilegal yang merugikan. Pernyataan keras ini menunjukkan betapa frustasinya pelatih melihat timnya digembosi oleh pendukungnya sendiri. Jika kalian cinta Persib, jangan nyalakan flare. Kira-kira begitu pesan intinya. Bojan butuh dukungan suara yang lantang untuk menekan mental Bayangkara, bukan asap yang menyesakkan dada. Kedewasaan supporter sedang diuji. Apakah kita akan menjadi pemain ke-12 yang membantu kemenangan atau justru menjadi beban yang menghambat langkah juara? Kesadaran kolektif untuk mematuhi aturan dan menjaga ketertiban stadion wajib ditanamkan agar Persib bisa fokus bertanding tanpa bayang-bayang sanksi yang menghantui. Federico Barba kirim Saywar ke The Guardians. Meski Bayangkara FC sedang tumpul, Federico Barba menolak untuk lengah dan justru menargetkan sapu bersih poin di sisa laga putaran pertama. Bek tangguh Persib, Federico Barba mengirimkan sinyal kewaspadaan tinggi jelang duel melawan Bayangkara FC. Meskipun statistik menunjukkan bahwa lawan sedang irit mencetak gol alias lini depannya tumpul, Barba menegaskan bahwa Persib harus tetap waspada penuh. Dia tidak mau rekan-rekannya meremehkan lawan hanya karena statistik di atas kertas. Bagi Barba, tim yang sulit mencetak gol biasanya akan bermain sangat disiplin dalam bertahan dan mencari satu celah serangan balik untuk mencuri poin. Barba mengingatkan bahwa kelengahan sekecil apapun bisa dihukum. Dia mengajak lini belakang Persib untuk tetap fokus 100% dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi striker Bayangkara. Namun, ambisi Barba tidak berhenti di situ. Pemain asal Italia ini juga menyuarakan target besar tim di sisa putaran pertama. Dia ingin Persib melakukan sapu bersih kemenangan di 4 laga sisa. Target sapu bersih ini adalah Saywar tersirat bahwa Persib sedang dalam mode pembunuh. Barba ingin menutup paruh musim dengan posisi terbaik di klasmen. Mentalitas ini sangat positif. Barba tidak hanya berpikir untuk bertahan, tapi berpikir bagaimana caranya menang terus-menerus. Kehadirannya di lini belakang memberikan ketenangan dan kepemimpinannya dalam menyuarakan target tinggi menunjukkan bahwa dia adalah figur sentral di ruang ganti. Ambisi Federico Barba untuk menyapu bersih poin sisa ini harus dimulai dengan kemenangan meyakinkan dan clean sheet atas Bayangkara FC di GBLA.